Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa informatika. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak di mata kuliah Matematika Diskrit. Di pertemuan ke-14 ini dan pertemuan 15 kita membahas tentang teori graf. Teori yang kemudian aplikasinya banyak digunakan dalam berbagai bidang, ya, terutama dalam misalnya pencarian rute terpendek, ya, atau misalnya ketika kalian menggunakan Android, kemudian membuka Google Maps, maka ketika membuka Google Maps ada kemudian salah satu algoritma yang digunakan, yaitu algoritma Dijkstra, yang merupakan penerapan dari aplikasi dari teori graf. Apa itu teori graf? Ya. Yang pertama, graf digunakan untuk mewakili objek-objek diskrit, ya, dan hubungannya antara objek-objek tersebut. Jadi yang kita bicarakan adalah berkaitan tentang objek-objek diskrit, ya. Makanya di sini ada yang namanya objek, ya. Bisa dinamakan simpul, titik, atau vertex, atau noktah, atau nodes, atau bulatan, ya itu sama saja. Di beberapa referensi mungkin kalian akan menemukan dengan istilah vertex, ya, atau kemudian titik, atau kemudian simpul. Kemudian ada yang menghubungkan antar objek tersebut, ya, bisa garis, bisa sisi, ya, bisa juga edge, ya. Ini kemudian biasa istilah-istilah ini digunakan, ya, menggunakan referensi misalnya di bahasa Inggris maupun referensi dari Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat, ya, ada objeknya yaitu vertex atau simpul, ya, kita bisa lihat ada 1, ada 2, ada 3, dan 4. Ini merupakan simpul, ya. Sedangkan untuk garis atau edge, ya, merupakan satu himpunan pasangan, ya. Bisa kita lihat di sini ada di sini termasuk graf berarah, ya, atau di graf, ya, yang merupakan ada arahnya. Nanti juga ada istilahnya untuk graf yang tidak berarah. Kita bisa lihat dari 1 ke 2, ya, ada sisi 1,2, ada sisi misalnya yang lain, misalnya sisi dari 2 ke 4. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita menuliskan graf, ya. Nah, ketika kalian melihat ini, maka kemudian kita bisa melihat ini bahwa seperti ada beberapa kota atau 4 kota yang kemudian dihubungkan melalui jalan. Nah, sehingga ya penerapan dari graf ini banyak digunakan untuk menentukan rute-rute terpendek. Misalnya rute terpendek dari terminal Trans Jogja, ya, seperti penelitian yang dari Arianti Rosiana dan Tobirin Aris, ya, kemudian dia melakukan suatu penelitian, ya, rute tercepat Trans Jogja. Ya, di sini adalah merupakan simpul-simpul terminal-terminal yang ada di Trans Jogja. Ya, kemudian diminta untuk mencari rute terpendek yang kemudian misalnya menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain. Atau juga misalnya algoritma dari Prasetyo Arif Cahyo dan kawan-kawan tentang bagaimana rute terpendek dengan algoritma, ya, Dijkstra, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, ada beberapa rute yang ada di Google Map. Kemudian Google Map kemudian menggunakan algoritma Dijkstra untuk kemudian mencari rute terpendek, ya, yang menghubungkan dari satu kota ke kota yang lain, atau dari suatu lokasi kita berada dengan tujuan kita. Nah, kita lanjut dengan definisi dari beberapa istilah yang ada di graf, ya. Ya, graf ini kemudian dinotisasikan dalam matematika sebagai suatu pasangan himpunan, yaitu V dan E. Ya. Dituliskan sebagai notasi G sama dengan dalam kurung V, E. Nah, V ini merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex atau node, ya. Jadi yang tadi kita mengibaratkan kota, ya, maka kemudian V adalah merupakan suatu himpunan dari kota-kota tersebut. Sedangkan E adalah himpunan dari sisi atau edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, bisa juga direpresentasikan sebagai jalan, ya, jalan dari suatu rute. Jika V adalah kota-kotanya atau lokasi-lokasinya, maka E adalah jalan-jalannya. Nah, di sini kita punya beberapa istilah. Ada graf trivial. Graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa ada sisi. Jadi ibaratnya menggambarkan satu kota saja atau satu titik saja. Kemudian simpul pada graf dinamori dengan huruf, ya. Jadi simpul itu dinamori dengan huruf atau bisa bilangan atau bisa satu kata misalnya.
Sisi yang menghubungkan simpul U dan V dinyatakan dengan pasangan UV. Ya, jika misalnya simpul yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 2, maka dinyatakan dengan pasangan 1,2. Ya, dan begitu seterusnya. Nah, atau juga bisa dinyatakan dalam suatu notasi E, indeks 1, atau E, indeks bawah 2. Ya, jika dapat tulis E sama dengan himpunan dari pasangan, atau E itu merupakan suatu pasangan U, V. Ya. Nah, U, V ini nanti bisa terurut dan bisa tidak terurut. Ya. Jika terurut, maka ini dinamakan graf berarah. Ya. Jika misalnya tidak terurut, maka ini dinamakan graf tidak berarah. Nah, misalnya di sini kita punya contoh, ya, satu graf sederhana. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa G adalah merupakan gabungan dari himpunan simpul dan himpunan sisi atau graf tersebut, di mana V-nya itu merupakan suatu himpunan dari simpul-simpulnya. Kita bisa lihat di sini dinotasikan dalam bentuk angka, bisa angka, bisa huruf, atau bisa satu kata misalnya. Di sini ada nodes atau simpul 1, simpul 2, 3, dan 4. Sedangkan jalan-jalannya, maka kita bisa lihat ya, karena ini kebetulan tidak ada tanda panahnya, maka ini dinamakan dengan graf yang tidak berarah. Ya. Kita bisa lihat, maka di sini pasangan urutan ini tidak diperhatikan. Kita bisa lihat di sini 1, 2, ya, menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 2. 1, 3 menghubungkan simpul 1 dan 3. Kemudian sisi 2, 3 berarti menghubungkan antara simpul 2 dan simpul 3. 2, 4 berarti menghubungkan, atau sisi 2,4 menghubungkan antara simpul 2 dan simpul 4. Ya, 3, 4 berarti menghubungkan antara simpul 3 dan simpul 4. Contoh yang lain misalnya kita punya satu graf G2 ya, dengan himpunan simpulnya V dan himpunan simpulnya E. Ya. V-nya masih sama, ada 4, ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian sisi-sisinya nanti ada 1, 2, ya. Mungkin kita namakan E1, 2, 3, misalnya. Kita namakan E2, 1, 3, ya. Kita namakan E3, ya. Kemudian ada lagi 1, 3, ya. Nah, ini sini juga bisa dikatakan sebagai sisi ganda ya. Karena dari dua simpul ya dihubungkan ada 2 jalan. Ya. Jadi ingat satu peribahasa ya, banyak jalan menuju Roma ya, dari satu kota A ke kota B ya bisa dinyatakan dalam berbagai jalan seperti itu. Nah, ini contoh graf ganda ya. Ini graf ganda di mana ada simpul 1, 3 dihubungkan oleh sisi E3 dan E4. Kemudian ada simpul 3 dan 4 ya dihubungkan oleh sisi E6 dan E7. Nah, pada graf G2 ini ya ada sisi E3 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda. Ya. Jadi ini E3 dan E4 dinamakan sisi ganda atau multiple edge, atau juga bisa dikatakan dengan parallel edge. Kalau tadi ada yang dinamakan sebagai sisi ganda atau multiple edge, maka kemudian di sini kita bisa lihat ada E8 ya, yang kemudian dari simpul 3 kemudian membentuk jalan ke 3 lagi ya. Ini dinamakan dengan gelang atau loop ya, atau juga bisa dikatakan dengan sisi loop atau gelang yang menghubungkan antara simpul 3 ke simpulnya dirinya sendiri ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai graf semu ya, seperti itu. Ada berbagai macam dari atau jenis-jenis dari suatu graf. Yang pertama, dengan ada atau tidaknya gelang ya, maka kita bisa mengatakan sebagai graf sederhana atau simple graph, atau graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda ya. Nah, sisi pada pasangan tak berurut ya.
Kemudian ada istilah lain, itu graf tak sederhana atau unsimple graph. Itu graf yang mengandung sisi ganda atau loop, ya, atau gelang. Ya. Ada dua macam untuk graf yang tidak simple ini. Yang pertama graf ganda, graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Ya. Jadi antara graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Kalau tadi kan contoh nomor 2 ya, kita bisa melihat bahwa sisi gandanya dia memiliki dua jalan. Karena kalau di sini lebih dari dua jalan, ya mungkin 3, 4 dan sebagainya. Kemudian graf semu atau pseudograph, graf yang mengandung gelang loop yang kemudian terhubung ke dirinya sendiri. Jadi tadi ya ada dua, graf sederhana dan graf tak sederhana. Kalau graf tak sederhana kemudian ditandai dengan adanya sisi ganda dan sisi loop. Seperti itu. Selain dilihat dari ada atau tidaknya sisi ganda atau multiple edge atau ada tidaknya loop, maka macam-macam graf juga bisa dinyatakan dengan ada atau tidak adanya orientasi arah ya pada sisi dari sebuah graf. Nah, ada istilahnya yaitu graf tidak berarah atau undirected graph. Itu graf yang sisinya tidak mempunyai arah orientasi atau orientasi arah. Ya. Kemudian urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Ya. Jadi ini pasangan dalam simpul itu kemudian tidak diperhatikan urutannya. Kemudian ada yang namanya graf berarah atau digraph atau directed graph. Yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, ini biasanya dinamakan arc atau busur. Nah, misalnya di sini kita punya pasangan ya, sebuah sisi yang menghubungkan antara simpul U dan simpul V. Nah, karena ini urutan ini diperhatikan, maka yang paling kiri ini menyatakan sebagai simpul asal atau initial vertex. Ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini ya sebagai simpul tempat yang dituju atau simpul terminal, ya dinamakan juga dengan terminal vertex. Nah, ini bisa dilihat ya sebuah rangkuman dari jenis-jenis graf ya. Kita bisa lihat dari jenis graf sederhana ya, sisinya tak berarah ya, sisi ganda tidak ada, sisi gelang tidak ada. Kemudian kalau graf ganda, kemudian kita bisa lihat sisinya dia tidak berarah juga ya, tapi ada multiple edge-nya, tapi loops-nya tidak ada. Graf semu atau pseudograph ya, kita bisa lihat di sini dia punya loop ya, sisi ganda juga dia punya ya, tapi dia kemudian tidak berarah ya. Kemudian ada graf berarah, di sini kita bisa lihat sisinya dia berarah, kemudian ada apa, multiple edge-nya tidak ada, loops-nya ada ya. Kemudian graf ganda berarah, kita bisa lihat sisinya dia berarah, ada sisi ganda dan ada sisi gelangnya. Karena graf merupakan suatu himpunan, maka ada istilah yang digunakan dalam himpunan, yaitu kardinalitas yang menyatakan banyaknya anggota elemen dari himpunan tersebut. Sedangkan di dalam graf ya dinyatakan sebagai banyaknya jumlah simpul pada graf tersebut. Nah, dinyatakan dengan N sama dengan banyaknya atau kardinalitas dari himpunan V. Sedangkan yang menyatakan sebagai jumlah atau banyaknya sisi pada graf tersebut, maka dinyatakan dengan M sama dengan kardinalitas dari himpunan M atau himpunan sisi-sisi yang menghubungkan antara simpul pada graf tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa istilah yang kemudian digunakan dalam teori graf yang akan kita bahas ya, dari adjacent sampai weighted graph atau graf berbobot. Yang pertama kita akan bahas tentang adjacent atau bertetangga. Ya. Dua buah simpul pada graf yang tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Nah, contoh misalnya Bapak punya ya ada sebuah graf sederhana seperti ini, maka kita bisa lihat ya simpul 1 ini dia bertetangga dengan simpul 2 dan 3 karena tadi ada kata kunci dari istilah ini yaitu terhubung langsung ya dengan sebuah sisi. Jadi dia terhubung langsung dengan
simpul 1, maka yang terhubung langsung adalah simpul 2 dan simpul 3. Tetapi di sini kita bisa lihat si 4 ini dia tidak bertetangga dengan simpul 1. Nah, selain itu juga ada yang namanya insiden atau bersisian ya. Untuk sembarang sisi ya. Misalnya kita punya U, V ya, sisi E ini dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Nah, contoh kita bisa lihat ya. Di sini ada sisi 2,3 ya, sisi atau jalan 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Terus sisi 2,4 bersisian dengan 2, dan simpul 4 ya. Tetapi sisi 1, 2 nah ini tidak bersisian dengan simpul 4. Nah, itu contoh bagaimana menjelaskan tentang bersisian. Selain itu juga ada istilah isolated vertex atau simpul outlier atau simpul terpencil ya. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan sebagai simpul terpencil adalah yang tidak ada tetangga sama sekali dari simpul-simpul lainnya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat kira-kira mana yang termasuk isolated vertex. Ya, jawabannya adalah ya simpul yang 5 yang kemudian dia tidak memiliki sisi yang menghubungkan dengan simpul-simpul yang lain ya. Jadi dia semacam terisolasi ya. Kemudian dengan simpul-simpul yang lain ya. Kalau dalam statistika ini dinamakan data outlier. Nah, kita bisa lihat data outlier seperti ini. Oke, selanjutnya kita punya null atau empty graph atau graf kosong ya. Dari istilahnya aja kita bisa mendefinisikan bahwa graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong sehingga disebut graf kosong ya. Maka kita tuliskan n dengan indeks bawah n kecil ya, di mana n-nya adalah jumlah simpul. Contoh kita punya ini ya beberapa simpul yang dia tidak memiliki sisi ya. Artinya sebuah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Walaupun sebenarnya di sini kita bisa lihat bahwa himpunan dari simpulnya ada. Walaupun ada simpulnya, tetapi tidak ada satupun sisi yang menghubungkan antara simpul-simpul tersebut. Sehingga ini dikatakan sebagai empty graph atau graf kosong. Ya, di sini kita bisa lihat ya, karena ada simpulnya 5 dan tidak ada jalannya dan tidak ada sisinya, maka kita kemudian bisa notasikan dengan n besar dengan indeks bawah 5. Selanjutnya ada istilah degree atau derajat graf. Ya, dalam polinom biasanya juga ada istilah degree atau derajat yang menyatakan sebagai pangkat tertinggi pada polinom tersebut. Tapi berbeda ya untuk yang graf. Nah, di sini dinyatakan sebagai derajat suatu simpul pada graf yang terberarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ya. Nah, misalnya kita punya notasi yaitu D kecil dalam kurung V, menyatakan sebagai derajat dari simpul V. Nah, kita punya di sini adalah graf sederhana, maka kita bisa lihat D1 ya. D1 sama dengan D4, yaitu 2 ya. Sedangkan D2 dan D3 sama dengan 3. Dari mana angka 2 ini? Ya, menyatakan sebagai jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, kita lihat di sini simpul 1 ya, ada berapa sisi yang kemudian terhubung langsung dengan atau bersisian dengan simpul 1. Maka kita punya ada ya di sini ya sisi 1,2 dan sisi 1,3. Sehingga di sini ada 2 buah. Ya, sedangkan untuk yang D2 dan D3 kita perhatikan simpul 2 maka dia memiliki 3 sisi, yaitu misalnya di sini 1, 2, kemudian 2, 3, dan kemudian 2, 4. Ya. Dan sama pun dengan yang 2, 3, D3, dia memiliki 3, ya. Dia memiliki 3 sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang outlier, ya, atau sisi terpencil, ya, adalah simpul dengan dv-nya sama dengan 0 karena tidak ada satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sedangkan untuk sisi gelang atau loop dihitung dengan derajat 2. Ya kan ada 2 sisi atau ada 2 jalan yang menghubungkan terhadap
simpul tersebut. Nah, jika terdapat G buah gelang, ya, atau G buah loop, dan E buah sisi, bukan gelang atau bukan loop, yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah dV sama dengan 2G ditambah E. Gitu ya. Itu itu ada satu hubungan antara beberapa untuk menyatakan suatu derajat dari suatu graf yang dia memiliki gelang atau loop, dan di sini kita buat E buah sisi yang bukan gelang. Simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting, ya, atau pendant vertex. Nah, contohnya nanti diberikan contohnya. Pokoknya dia sisi yang memiliki derajat 1 atau sisinya cuma ada 1. Disebut juga dengan pendant vertex. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V dan D out V. Ya. Dalam ini dinyatakan D in sebagai derajat masuk, ya, atau jumlah busur yang masuk ke simpul V, ya, atau jumlah jalan yang masuk ke simpul V. Sedangkan untuk D out adalah derajat keluar, ya, atau jumlah busur yang keluar pada simpul V. Ya. Kemudian di sini kita bisa menyimpulkan bahwa derajat dari V, ya, itu sama dengan, atau dari suatu simpul V sama dengan D in ditambah D out dari simpul V tersebut. Dan di sini kita punya contoh, ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa multiple edge, ya. Yaitu misalnya di sini kita punya ada 2 multiple edge, ya, yang menghubungkan antara simpul A dan B. Kemudian simpul B dan D juga ada multiple edge-nya atau sisi gandanya. Nah, di sini kita bisa lihat derajat setiap simpul. Misalnya kita punya DA, ya. D in-nya, ya, karena yang masuknya itu ada 2, sedangkan D out-nya ada 1, ya. Sedangkan DV-nya berarti penyebelahan antara keduanya, yaitu 2 ditambah 1. Di sini kita lihat yang B, ya, D in-nya ada 2. Jadi yang masuknya ada 2, yaitu dari D dan dari A. Kemudian D out-nya yang keluarnya ada 3. Ya. Kemudian DC, D in C, ya, ada 1, sedangkan D out-nya ada 2. Kemudian di sini ada D in D, ya, D in D. D in D di sini yang masuknya ada 2, sedangkan yang keluarnya ada 1. Ya. Pada suatu graf berarah, ya, dengan syaratnya dia berarah, ada suatu hubungan, yaitu sigma dari D in V, suatu simpul V, itu akan sama dengan jumlah, derajat, ya. Jumlah derajat dari simpul V akan sama dengan jumlah derajat dari simpul atau jumlah derajat keluarnya dari simpul V, ya. Maka ini akan sama dengan kardinalitas dari sisi atau jumlah sisi dari graf tersebut. Sehingga kita bisa lihat di sini, ya, untuk kasus yang ini, maka kita bisa melihat, ya, bahwa total dari jumlah sisinya ada 7, ya, sedangkan yang keluar misalnya dari satu simpul, yang masuk dari satu simpul ada 2, ada tambah 2, tambah 1, tambah 2, sedangkan yang keluarnya ada 1, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Sehingga ini masing-masing memberikan angka 7. Jadi yang masuk ada 7, yang keluar juga ada 7. Kemudian ada istilah pad atau lintasan. Ya, lintasan yang panjangnya N dari satu simpul awal V0 ke simpul yang tujuannya yaitu Vn di dalam graf adalah barisan dari selang-selingnya simpul-simpul dan sisi yang terbentuk V0, kemudian E1, kemudian V1, kemudian E2, ya, dan seterusnya. Sedemikian sehingga E1 itu dinyatakan sebagai V0, V1. E2 itu adalah V1, V2 dan dan seterusnya, ya. Itu merupakan sisi dari graf G. Nah, kita punya lintasan sederhana, ya, atau simple pad. Jika semua simpul berbeda, setiap sisi yang dilalui hanya sekali. Kemudian lintasan tertutup atau closed pad.
Itu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Itu dinyatakan sebagai closed path atau lintasan yang tertutup. Kemudian ada istilah lain yaitu lintasan terbuka, ya, yaitu atau open path, yang merupakan lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, selanjutnya panjang lintasan itu kemudian merupakan representasi dari jumlah sisi pada lintasan tersebut. Nah, ini contoh lintasan. Kita bisa lihat ada lintasan sederhana, ya. Ya, dari di sini kita bisa lihat, ya, jika semua lintasan sederhana dinamakan jika semua simpulnya berbeda. Dan setiap sisi yang dilaluinya hanya sekali. Nah, kalau tertutup, dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Sedangkan kalau terbuka, ya, tidak berawal dan tidak berakhir pada simpul yang sama. Ya, lintasan satu dari satu, kemudian kedua, kemudian keempat, kemudian ketiga. Itu merupakan lintasan sederhana dan terbuka. Kenapa dikatakan terbuka? Karena awalnya satu, sedangkan akhirnya tiga. Ya. Kemudian kita punya lintasan yang sederhana dan tertutup. Ya, kenapa? Karena dia awalnya dari satu, kemudian berakhirnya dari satu lagi. Nah, kemudian kita punya bukan lintasan sederhana. Nah, yaitu satu, kemudian kedua, kemudian keempat, ya, kemudian ketiga, nah, kemudian kedua. Ya. Nah, ini bukan sebagai lintasan yang sederhana. Ya, tetapi ya, dia termasuk dengan lintasan yang terbuka, ya, karena dia tidak berakhir pada simpul satu. Nah, simpul atau lintasan 1, 2, 4, 3 ya memiliki panjang lintasan 3. Ya. Kita coba cek. 1, 2, oh ada 1, 2 sisi. Kemudian dari 2 ke 4, oh ada sisi 2,4. Kemudian dari 4,3, oh ada sisi 4,3. Maka di sini kita bisa menghitung jumlah sisinya atau panjang lintasannya adalah 3. Nah, selanjutnya siklus atau sirkuit, ya. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut siklus atau sirkuit, ya. Maka kita bisa dilihat kalau misalnya ada sirkuit Formula F1, kan dia muter terus ya sampai beberapa kali atau ya dari lintasan tersebut. Maka ya ketika berawal dan berakhir pada simpul yang sama dinamakan siklus. Ada yang namanya sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Kemudian ada contohnya misalnya tadi 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 1, ya. Itu dinamakan sirkuit dari sederhana. Sedangkan lintasan 1, 2, 4, kemudian 3, ya, kemudian 2, kemudian 1. Bukan sirkuit, ya. Karena sisi 1,2 ini dilalui 2 kali. Pertama di awal 1,2 dan terakhir dari 2,1, ya. Itu bukan termasuk dengan sirkuit. Ya. Kemudian ada istilah ini yaitu connected atau terhubung. Graf, ya, tak berarah G dikatakan graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U, V, ya, dari U ke V yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Jadi kalau graf tak berarahnya terhubung, maka otomatis graf berarahnya juga terhubung. Ya. Nah, kalau graf tak berarah diperoleh dari graf berarah, kemudian arahnya kita hilangkan. Nah, graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasang simpul sembarang, yaitu FI atau FJ yang sembarang simpul di G terhubung kuat. Nah, ini kita bisa lihat graf di samping merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarang pasang simpul di dalam graf terdapat lintasan, ya. Nanti ada juga istilahnya yang lemah, ya. Di sini kita bisa lihat ya graf di samping merupakan graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari 2 arah.
Nah, itu ya, bagaimana kita kemudian bisa nyatakan suatu graf yang terhubung kuat dan graf yang terhubung lemah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang subgraf atau upagraf dan komplement dari subgraf tersebut. Ya. Dalam himpunan mungkin kita pernah ingat dengan istilah subset ya, dan komplement dari subset tersebut. Misalkan ada suatu graf ya, V, E adalah sebuah graf ya. Kemudian ada satu graf lagi G1 ya. V1 dan E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika ya V1 merupakan subset dari V. Ya. Jadi ini simpulnya sebagian dari simpul ini. Kemudian E-nya juga atau sisinya atau jalannya juga merupakan E1-nya ini merupakan subset dari E yang utama ini. Nah, komplement dari upagraf G1 ini ya terhadap G adalah graf G2. Misalnya di sini komplemennya G2 yaitu V2, E2 sehingga E2 itu sama dengan E dikurangi E1. Sedangkan V2 itu adalah himpunan simpul yang anggotanya E2 bersisian dengannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya contohnya, misalnya kita punya graf G1. Misalnya ada salah satu subgraf atau upagraf dari G1 ini. Ya, kita bisa lihat bahwa simpulnya 1, 3, 4, 5 merupakan subset dari himpunan simpul yang ada di graf G1. Ya. Demikian juga dengan sisinya, ya merupakan subset ya dari G1 atau sisi-sisi yang ada di G1. Nah, misalnya tentukan komponen terhubung G, V, E, di mana V-nya adalah A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, kemudian E-nya adalah A, D, dan C, D. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Simpulnya banyak, tapi jalannya cuma 2, yaitu AD dan CD ya. Ini kebetulan tidak berarah ya, sehingga urutan dalam penulisan sisinya tidak diperhatikan ya. Kemudian simpul A kita lihat ya bertetangga dengan simpul D. Nah, simpul D juga bertetangga dengan simpul C. Artinya ya simpul A dan C juga terhubung ya. Simpul B, E, F disebut outlier atau simpul terkecil. Sehingga ya kita bisa nyatakan G1 ya dengan V1 A, C, D ya dan E1-nya yaitu AD, CD. Ya. G2-nya misalnya V2, G2. Itu V2-nya misalnya kita punya B dan E2-nya yaitu himpunan kosong ya kadang tidak ada komplement dari sisi-sisinya. Nah, kemudian G3, V3, E3 dengan V3-nya yaitu E ya. Kemudian E3-nya juga sama himpunan kosong. Ya. Untuk yang G4 ya juga sama dengan F4-nya yaitu V, F, F, kemudian E4-nya yaitu himpunan kosong. Ya. Maka kita bisa melihat ya ketika V1 digabung V2 gabung V3 gabung V4 adalah V. Sehingga E1 kemudian digabung E2, E3, E4 itu sama dengan E. Ya. Kemudian kalau misalnya kita iriskan adalah suatu himpunan kosong. Kemudian ada istilah lain yaitu spanning subgraph atau graf yang merentang. Ya. Upagraf G1 atau subgraf G1 ya dan G dikatakan upagraf merentang jika ya V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul yang ada di G, walaupun jalannya tidak semuanya tergabung ya, tetapi minimal semua simpulnya ada di G. Ini contoh kita punya ya satu graf G, ini ibaratnya himpunan semestanya ya dari suatu himpunan. Nah, ini dinamakan spanning subgraph karena kita bisa melihat semua simpulnya ada ya, tetapi tidak semua sisinya ada. Jadi tidak semua sisinya tidak
merupakan graf dari G ya. Tetapi kalau simpulnya termasuk ke semua simpul yang ada di graf G. Sedangkan di sini dikatakan bukan merentang atau bukan spanning UPA graph karena tidak semua simpul ya kemudian berada pada graf G ini. Sehingga bukan dikatakan sebagai UPA graph. Tapi kalau dikatakan sebagai apakah subgraf? Iya, mungkin saja subgraf ya. Karena ya simpul 1 2 3 merupakan subset dari simpul 1 2 3 4 5. Dan jalannya juga merupakan subset dari jalan yang ada di graf G. Kemudian ada istilah lain yaitu cut set ya. Cut set dari graf G ya, yang terhubung ke G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cut set selalu menghasilkan dua buah komponen yang terhubung. Nama lainnya itu jembatan atau bridge ya. Himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung ya, menjadi dua buah komponen tidak terhubung. Nah, contohnya misalnya Bapak punya graf ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada anting ya, atau karena dia hanya memiliki satu derajatnya atau pendan ya. Jadi ada satu graf G, kemudian ada suatu himpunan yaitu sisi-sisi 1 2 dihilangkan, 1 5 dihilangkan, 3,5 dihilangkan, 3,4 juga dihilangkan ya. Sehingga ini dikatakan sebagai cut set ya. Ketika sisi 1,2 pertama kali dibuang, graf masih terhubung. Kemudian jika sisi 1,2 dan 1,5 dibuang, graf tetap masih terhubung. Nah, jika sisi dari himpunan ya dibuang yang tadi disebutkan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 dibuang, barulah kemudian graf tidak terhubung ya. Makanya ini dikatakan himpunan sisi tersebut dikatakan sebagai cut set. Nah, cut set terjadi pada himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4. Kemudian 1, 2 dan 1, 5 nih. Perhatikan 1, 2 dan 2, 5. Nah, jika kemudian ini dihilangkan, maka dia juga merupakan cut set. Kemudian 1, 3 ya, 1, 3, kemudian 1, 5, kemudian 1, 2 ketika dihilangkan, nah, dia juga menjadi cut set. Dan juga 2,6 ketika ini dia menjadi cut set ya. Kemudian ada istilah lain yaitu graf berbobot. Nah, graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberikan sebuah harga atau bobot. Bobot tiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan. Nah, bobot dapat menyatakan jarak antara dua kota. Nah, tadi ya, kalau rute bis, maka ketika menghubungkan antara kota A dan kota B, kemudian dikasih bobot. Misalnya 7, oh berarti 7 km. Gitu. Dikasih 5, oh berarti 5 km. Nah, itu artinya bobot. Kemudian biaya juga bisa ya dinyatakan dalam biaya. Tergantung model masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian waktu tempuh ya dari suatu simpul ke simpul komunikasi yang lain. Kemudian ongkos produksi dan lain-lain gitu ya. Nah, istilah yang lain juga dari graf berbobot ini adalah graf berlabel. Nah, ini contoh dalam penulisan graf berbobot. Misalnya dari simpul A menghubungkan dengan simpul E ya. Nah, sisinya kemudian dikasih bobot 10. Sedangkan dari A, B dikasih bobot 12. Ini tergantung masalah yang kita hadapi ya. Kalau ini masalah jarak dari satu kota ke kota yang lain, maka ini berarti satuannya adalah kilometer gitu ya. 10 kilo, ini 12 kilo. Oh, dari kota ke kota mungkin terlalu pendek ya kalau kilometer. Nah, itu contoh ya. Misalnya sebagai contoh dalam berbobot. Nah, ini teori graf ini banyak digunakan. Nanti di pertemuan besok kita akan bahas tentang penggunaannya dalam algoritma Dijkstra ya. Dan juga mencoba untuk mencari masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang kemudian kita bisa selesaikan dengan teori graf ini. Nah, ini juga menjadi penyemangat teman-teman mahasiswa informatika jika mau mencari salah satu judul untuk PKM nanti. Nah, bisa juga kemudian menggunakan teori graf ini ya, yang kemudian banyak digunakan sebagai solusi dari satu masalah yang ada di permasalahan kita.
Itu saja yang bisa Bapak sampaikan di perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.